Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nilusri Damayanti, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas G, dengan NIM 2011031016. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengajar atas nama Ana Agung Dewi Sutrianingsih, SPD MPD. Sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat proses pembuatan media pembelajaran yang saya buat, yaitu buku pintar. Saya memilih membuat buku pintar karena saya ingin menciptakan media pembelajaran yang dapat dilihat secara langsung. Dan saya memilih menggunakan kertas berwarna-warni karena saya ingin menarik minat pembaca untuk membaca buku pintar yang saya buat. Buku pintar berisi mengenai materi perkembangan peserta didik dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13. Pertemuan pertama membahas mengenai konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang kedua, hakikat perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada hakikat perkembangan atau pertumbuhan dalam rentan kehidupan. Ada aspek-aspek perbedaan individu, aspek perkembangan intelektual dan fisik motorik, serta ada tugas-tugas perkembangan, materi, faktor yang mempengaruhi atau mendorong maupun menghambat dari tugas perkembangan tersebut. Selanjutnya ada multi intelijensi dan proses pengembangannya, serta yang terakhir ada reward dan punishment. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama, yaitu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di kolom yang saya buat ini, perkembangan dan pertumbuhan dibedakan. Namun, kita harus ketahui bahwa perkembangan dan pertumbuhan memiliki persamaan, yaitu sama-sama berkaitan dengan perubahan setiap diri individu. Perkembangan dan pertumbuhan berbeda. Perkembangan adalah bertambahnya skill atau kemampuan yang dimiliki individu sebagai proses kematangan. Sedangkan pertumbuhan adalah bertambahnya atau perubahan yang terjadi setiap individu yang terjadi secara kuantitatif, meliputi peningkatan ukuran maupun struktur. Perkembangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, organisme sebagai keseluruhan, berkaitan dengan kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, perubahannya bersifat kuantitatif dan kualitatif. Prosesnya berlangsung, jadi seumur hidup perkembangan itu akan terjadi dan tanpa diiringi dengan pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, perubahannya bersifat ke fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan meningkatnya sel atau hubungan antar sel. Perubahannya bersifat kuantitatif yang dapat dihitung, tidak terjadi seumur hidup, dan biasanya membawa atau tidak membawa perkembangan. Nah, di pertemuan kedua membahas mengenai hakikat perkembangan peserta didik. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa hakikat perkembangan ada 4. Perkembangan, pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Kematangan adalah sebuah proses ke arah lebih baik, perubahannya bersifat menetap dan tidak dapat dikembalikan. Sedangkan pertumbuhan adalah bertambahnya atau kenaikannya suatu bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Pertumbuhan bersifat meningkat, menetap, dan menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Selanjutnya kematangan. Kematangan adalah potensi yang dimiliki setiap individu sejak lahir
tumbuh dan menyatu dengan pembawaannya yang dapat mengatur pola perilaku dan tingkah laku. Sedangkan perubahan bertujuan untuk setiap individu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan menimbulkan perubahan fisik dan perubahan mental. Perubahan fisik seperti perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya, seperti otak, jantung, dan lain sebagainya. Serta perubahan proporsi antara kepala dengan tubuh seorang anak. Dan perubahan mental seperti meliputi emosi, sosial, dan juga penalaran. Dan perubahan mental juga dapat seperti kehilangan sifat-sifat sosial yang dulu digantikan dengan sosial yang baru, seperti sifat sosial egosentrik yang berubah menjadi prososial. Lingkungan memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan perkembangan anak. Lingkungan yang dimaksud di sini seperti yang pertama ada keluarga, masyarakat, sekolah, teman sebaya, dan keadaan lingkungan sekitar. Keluarga, tempat mereka diasuh dan dibesarkan. Sekolah, tempat mereka menempuh pendidikan. Masyarakat, tempat mereka bergaul, teman sebayanya, dan keadaan lingkungan seperti iklim, flora, dan fauna. Selanjutnya materi hakikat perkembangan atau pertumbuhan dalam rentan kehidupan. Setiap individu harus mengalami atau melewati 5 fase kehidupan. Yang pertama fase pranata, yang kedua fase bayi, yang ketiga fase kanak-kanak awal, yang keempat fase kanak-kanak tengah atau akhir, dan yang terakhir fase dewasa. Fase remaja. Fase pranata adalah fase saat individu dalam kandungan. Dalam fase ini pertumbuhan sangat luar biasa, berawal dari satu sel, lalu menjadi organisme yang utuh dengan dilengkapi otak dan kemampuan berperilaku, walaupun hanya kurun waktu 9 bulan. Yang kedua, fase bayi, di mana fase ini berasal dari sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Di mana bayi pada fase ini individu masih sangat tergantung kepada orang tuanya. Keterampilan atau pengetahuan yang berkembang di sini yaitu keterampilan bahasa, koordinasi sensor motorik, dan sosialisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu fase kanak-kanak awal. Pada fase ini berawal dari anak setelah bayi 5 tahun sampai 5 tahun atau 6 tahun. Pada fase ini sering juga disebut fase prasekolah atau fase di mana mempersiapkan sekolah. Jadi perkembangan individu untuk mempersiapkan sekolah seperti berbicara. Selanjutnya yang keempat fase kanak-kanak tengah atau akhir. Di mana pada fase ini anak-anak berusia atau duduk di bangku sekolah, yaitu fase 6 tahun sampai 11 tahun. Dimana pada fase ini sangat penting peranan orang tua dan guru untuk mendukung dari perkembangan individu tersebut. Keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung sangat berkembang di fase ini. Selanjutnya yang terakhir fase remaja. Pada fase ini berasal dari 11 sampai 18 atau 22 tahun. Di mana fase ini pertumbuhan individu sangat cepat perubahannya, baik bersikap dari fisik maupun karakter seksualnya. Pada fase ini mereka
belajar untuk mandiri dan mencari jati diri mereka sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah